warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dica Amalia dengan NIM 20207010279 dari Fakultas Psikologi kelas KHI. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi paragraf. Paragraf melatar belakangi perbedaan antara paragraf dan kalimat. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kepaduan dan kesatuan. Pengertian paragraf atau alinea adalah sebuah satuan pikiran yang membahas satu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat-kalimat yang berhubungan untuk membicarakan satu topik tertentu, itulah yang disebut paragraf. Paragraf itu mempunyai struktur. Struktur paragraf ada 3. Yang pertama alinea pembuka, yang kedua alinea tubuh, yang ketiga alinea penutup. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan. Alinea tubuh terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea berikutnya. Dan yang terakhir alinea penutup yang terletak pada alinea akhir bagian simpulan. Setelah struktur paragraf, ada jenis-jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf deduktif dan induktif atau campuran, yang keempat paragraf ineratif, dan yang terakhir paragraf naratif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, dan untuk kalimat penjelasnya diletakkan setelah kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, dan kalimat penjelasnya terletak sebelum kalimat utamanya. Yang ketiga, paragraf deduktif dan induktif atau campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya berada di tengah-tengah paragraf. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang terakhir, paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Yang kelima, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dan ada pola pengembangan paragraf. Yang pertama ada kronologi. Kronologi disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya, pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Yang kedua, ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Yang ketiga, ada definisi. Definisi digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Yang keempat ada analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf yang ilustrasi khusus. Yang kelima ada perbandingan dan pertentangan.
Perbandingan dan pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Terus yang keenam ada sebab dan akibat. Mengandung suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat pula sebaliknya. Dan yang terakhir ada contoh. Contoh digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan paragraf merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat atau alinea. Alinea merupakan kumpulan kalimat, tetapi kalimat yang bukan sekedar berkumpul, melainkan berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.